Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Setiap hari itu kayak kita ini diwajibkan istighfar minimal 100 kali. Minimal. Kalau Rasulullah yang udah dijamin masuk surga di Al-Quran, udah dijamin masuk surga, punya telaga Al-Kautsar, macam-macam, itu masih minta maaf, nggak ada salahnya lagi. Minta maaf sehari nggak kurang 70 kali. Minta maafnya Rasulullah loh. Bukan minta maafnya kita, tapi betul-betul minta maafnya Rasulullah itu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasihnya. Sholat lagi sampai bengkak di hadis sahih. Istrinya sampai bingung. Oh, ini kan di Quran udah dibilang, Allah Ta'ala udah ngomong, itu udah diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang, kok masih sholat segini banyaknya, segini capeknya. Enggak, anak mau terima kasih doang sama Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW. Hakata afala akunu abdan syakura, biar dijadikan orang yang bersyukur. Padahal Rasulullah belum lahir aja udah distempel orang yang paling banyak bersyukur, paling terpuji, dan paling banyak terpuji, paling banyak followernya Rasulullah SAW. Nah, ini di sini aja udah berapa ribu omongan Sayyidina Nabi Muhammad, berapa ribu? Paling banyak. Apa Nabi minta entar kalau anak udah wafat, sebut nama anak ya ditaklim? Enggak. Rasulullah itu misinya nyelamatin umat enggak orang Islam aja, enggak. Kalau nabi-nabi lain itu cuma satu daerah aja. Kalau Nabi Musa cuma di Mesir aja, Nabi ini cuma di ini dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah kafah se-dunia, bahkan nggak manusia atau jinnya juga. Jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misinya itu Rasulullah SAW. Nah, ini penting ya, pelajaran yang paling ente harus pelajari kepribadian itu kepribadian Nabi Muhammad. Yang harus ente pelajari. Kalau kepribadian Nabi Muhammad ente pengetahuannya lebih rendah daripada kepribadiannya profesor ini atau penemu lampu atau penemu air, ente dosa setiap hari. Jadi harus pribadi yang paling ente paham, yang paling ente tahu tentang sejarah adalah pribadi Nabi Muhammad SAW. Kalau pribadi Nabi Muhammad 30% kita paham seandainya, buat jarang itu 30% itu. Sebab Rasulullah itu dipuji, makin banyak yang harus dipuji lagi. Dipuji 10 kurangnya 100, dipuji 100 kurangnya 1000. Maulid gak ada berhenti, terus sampai sekarang jutaan maulid Nabi Muhammad. Jutaan yang dibaca cuman 6-7 maulid ya, maulid Habsyi, maulid Dhiaul Lame, maulid apalagi Deiba, berjanji dan lain sebagainya. Diabadikan terus sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus mengenal Nabi Muhammad biar kita nanti di akhirat diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu tergantung kenalnya kita seberapa. Kenal tetangganya lebih banyak daripada kenal Nabi Muhammad, dosa. Bahkan ente lebih kenal orang tua ente ketimbang Nabi Muhammad, dosa. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia mencintai aku lebih daripada mencintai kedua orang tuanya, anak-anaknya, dirinya sendiri, dan semua orang yang beriman. Harus anak yang nomor satu. Memang benar Rasulullah memang harus dicintai nomor satu. Dia yang menyelamatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan, di dunianya jadi rahmat, di akhiratnya rahmat, dan yang memegang syafaat dari Allah. Inti kenalnya Rasulullah cuma namanya doang, rebananya suaranya enak, tapi nggak kenal Rasulullah anaknya berapa, perangnya ada beberapa kali, gimana susah payahnya. Orang yang paling tinggi cobaannya dari Allah, Nabi Muhammad SAW. Belum lahir udah nggak ada orang tuanya, 6 tahun udah wafat ibunya, dia sendiri yang menggali kuburnya. Luar biasa. Tapi kan istrinya banyak. Rasulullah itu bukan seneng dengan kawin, enggak. Hati-hati ya, bisa kafir orang begitu. Semua yang dikawin dengan Rasul, semuanya itu bisa diterangkan satu persatu. Kenapa kok mengawini Sayyidatuna Aisyah umur 9 tahun atau 11 tahun? Karena biar tahu Sayyidatuna masih muda, nanti kalau aku wafat dia lebih banyak, lebih cerdas mencatat tentang sunnah-sunnahku. Kenapa kok mengawini yang lebih tua? Memang rata-ratanya sebaya dan lebih tua Rasulullah. Biar Ummul Aiman pertama kali istri yang tercintanya Sayyidatuna Khadijah, biar memberitahu apa-apa yang
nggak aku alami. Jadi banyak setiap kali Rasulullah itu kawin, itu yang nyuruh kawin siapa? Allah. Jadi Rasulullah itu nggak ada, nafsunya itu nggak ada. Disuruh sama Allah Ta'ala. KUA-nya malaikat. Yang nikahin Allah. Bayangin itu kerennya. Itu yang nyuruh Allah semua. Di Quran ini. Jadi jangan berpikir yang enggak. Itu enggak ada manfaatnya. Kita pikir kebaikan Rasul enggak bakalan ente bisa menyelesaikan pemahaman tentang kebaikan Rasul sampai mati. Ente turunin ke anaknya ente untuk seperti ente lagi enggak habis. Dunia ini dan seisinya semuanya memuji Nabi Muhammad. Dunianya udah disapu sama Allah, udah kiamat. Nabi Muhammad masih kurang dipuji. Aslinya Nabi Muhammad, kelak di akhirat orang bakal tahu. Tingginya Nabi Muhammad, ini kan udah tinggi banget Nabi Muhammad. Followernya aja 2 miliar tiap hari. Ya kan? Nyebut Nabi Muhammad, seneng maulid, termasuk follower kan? Yang ngikutin maksudnya. Ada yang benar-benar, ada yang sedengan, ada yang setengah, ada yang ikut-ikut aja, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Itu baru 1%. 99%-nya masih diumpetin sama Allah Ta'ala. Ntar di akhirat kita bakal tahu siapa Nabi Muhammad sesungguhnya. Lebih besar lagi. Enggak cuman yang ada di kepala kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan taklim kita ini taklim lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu tertinggi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Seperti itu sholawat dengan Nabi Muhammad, mengenal terus. Kalau udah cerita Nabi Muhammad, dia dengerin. Gimana Nabi Muhammad? Guyon, keluarin deh. Di masjid gitu. Kan sekarang lagi tren itu guyon, ketawa-ketawa. Kalau dia tertawa menceritakan kehidupan Nabi, bangun aja, keluar. Itu turunnya laknat nanti. Nabi Muhammad gak pernah ceramah. Nabi Muhammad itu berdarah-darah ngurusin kita. Dia ini udah wafat di Madinah ini. Setiap hari nanya. Laporannya setiap hari Senin, hari Kamis. Laporannya satu persatu. Anis Al-Adas nih. Gimana seminggunya? Komplit catatan umatnya sebelum diangkat ke Allah. Setor dulu sama Rasulullah. Saking sayangnya sama kita. Ada yang lebih sayang sama kita? Nggak ada. Orang tua kita udah. Habis mati nggak sayang. Ntar di waktu genting juga orang tua kita nggak ngurusin kita. Beneran ya Allah yang ngomong. Di hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, saudaranya dekat dari kecil. Enggak urusan, anak mau nyelamatin diri. Wa ummihi wa abi. Dengan ibunya, dengan ayahnya, dewe-dewe, sendiri-sendiri. Semuanya urusannya nafsi, sendiri-sendiri. Biar anak selamat gimana? Boro-boro ngurusin orang lain, kita aja ketakutan. Kata Allah Ta'ala, yaumul faza'il akbar. Hari itu hari ketakutan yang di luar takaran otak manusia. Nabi aja takut. Bukan Nabi Muhammad ya. Nabi-nabi yang lain ketakutan. Apalagi kita. Full dosa. Yaitu juru selamatnya Nabi Muhammad SAW. Tok. Satu tok. Nabi Muhammad. Nabi semuanya dia duduk, lihat hisab. Lihat timbangan. Sama ngajak ngomong Nabi Muhammad. Ya Sayyidur Rasul, pimpinannya para nabi, tolong umat anak ya, jangan lupa ya. Nabi Musa, Nabi ini semuanya disyafaati ya. Semuanya Rasul nggak pernah nolak. Ya. Tapi yang pertama kali dipikirin kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sampai permintaannya sama Allah Ta'ala, itu suatu ketika Rasul SAW itu kok kelihatan mukanya gembira gitu ya. Yang paling dekat Sayyidina Abu Bakar. Anak nggak pernah lihat ini muka begini ya Rasulullah. Ada apa ini kok seneng banget? Barusan turun ayat, fala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi yang Rasulullah seneng, ridho, maka itu diridhoi juga sama Allah Ta'ala. Biar kita diridhoi sama Rasulullah, kita harus tahu tentang Rasulullah, paham tentang perjuangan Rasulullah. Banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu paling tinggi mengenal Nabi Muhammad. Jika dia mengenal Nabi Muhammad, pasti mengenal Allah. Anak udah kenal Allah, anak zikir terus sama Allah Ta'ala. Tapi dia nggak lupa dengan Nabi Muhammad. Lupa yang nuturin dia. Lupa yang memberi petunjuk kepada dia. Semuanya ini berkah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik semuanya Rasulullah. Enak semuanya Rasulullah. Nyenengin tok. Bikin rahmat semuanya.
Semuanya enak keberadaan Rasulullah kecuali orang-orang yang udah didesain sama Allah Ta'ala bakal jadi kayu bakarnya di neraka. Ya, Abu Jahal dan lain sebagainya. Orang lihat Rasulullah masuk Islam, lihat. Jadi paling sempurnanya Rasulullah SAW. Gantengnya surah pantas Rasulullah SAW. Dan gantengnya tidak bermadharat. Kalau Nabi Yusuf ada madharatnya, bukan berarti Nabi Yusuf itu gantengnya itu nggak benar, ya sudah istimewa. Allah aja memuji kegantengan Nabi Yusuf, tapi ada bukti madharatnya, yaitu perempuan pernah lihat sampai motong jarinya saking gantengnya. Gantengnya Rasulullah nggak bikin madharat, nggak bikin potong tangan, enggak, tapi menambah iman, menambah kemantapan Rasulullah SAW. Semoga kita diberi banyak pengetahuan tentang Rasulullah, tentang keluarga Rasulullah, tentang sahabat-sahabat Rasulullah, tentang keturunan Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi pengetahuan, kemudian diletakkan ke dalam hati kita rasa senang gitu sama Rasulullah, rasa penasaran sama Rasulullah biar kita banyak belajar, rasa rindu dengan Rasulullah. Pokoknya apa aja dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sesuai dengan hadis Rasul SAW, almar'u ma'aman ahab, bahwa manusia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan hati kita mencintai, memberi jatah kita bisa mencintai Nabi Muhammad dan semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan diberi kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqilna wal muslimin minasyaqawah ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minadz dzunub ila al maghfirah wa minal isaati ila al khawf la aman faqri ila al ghina wa minadz dhilli ila al ism ila al hana al karam wa minadz dhikri ila sahib min asy-syarri ila al khair wa minal usri ila al yusr min al idbar ila al iqbal wa minas saqami ila as-sihah min as-sukhti ila al ridha wa minal ghaflah ila al ibadah min al fitrati ila al ijtihad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan.